Vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan segera datang. Rencananya, akhir tahun ini akan ada 3 vaksin berbeda yang dibawa dari luar negeri, plus akan ada juga vaksin merah putih. Tentunya akan ada waktu di mana kita harus milih vaksin mana yang akan kita pakai. Jadi, sejauh ini, apa saja yang kita bisa tahu tentang vaksin yang akan dipakai di Indonesia? Quick Insight akan membahasnya. Dalam 3 bulan ini, pemerintah lagi giat-giatnya mengusahakan supaya penyediaan vaksin bisa berjalan lancar mulai akhir tahun ini sampai tahun 2022. Dalam waktu sesingkat ini, dana yang akan dianggarkan diperkirakan bisa mencapai 37 triliun rupiah. Harapannya, 160 juta orang atau 70% penduduk akan bisa divaksin. Sebelumnya sudah ada 1.620 relawan di Bandung yang mengikuti uji coba vaksin merah putih atau vaksin produksi Indonesia. Lalu, siapa saja sih produksi vaksin COVID-19? Sejauh ini, seperti yang tadi gue udah bilang, sudah ada 3 perusahaan asing yang berjanji kerjasama dengan Indonesia. Semuanya berasal dari Tiongkok, yaitu Sinopharm, Sinovac, dan CanSino Biologics. Nah, vaksin yang pertama kita telusuri itu vaksin dari Sinopharm. Sinopharm ini merupakan perusahaan milik negara Tiongkok. Vaksin yang dikembangkannya sudah mendapat izin penggunaan darurat di Uni Emirat Arab dan menurut laporan majalah New Yorker juga ternyata sudah dipakai oleh warga Tiongkok sejak pertengahan tahun ini. Vaksin ini juga sedang diuji klinis di Turki, Peru, Maroko, dan Argentina. Yang kedua adalah CanSino Biologics. Vaksin dari CanSino sedang diuji coba di Rusia dan sudah diberikan kepada tenaga garda depan di Tiongkok. Produsen ketiga yaitu Sinovac merupakan perusahaan swasta Tiongkok yang bekerja sama dengan pusat penelitian di Brasil bernama Butantan. Vaksin yang bernama CoronaVac ini sudah digunakan di Tiongkok dan melakukan uji coba di Brasil, Turki, Bangladesh, dan Chili. Vaksin Sinovac mungkin vaksin yang paling penting untuk kita tahu, karena selain menyediakan vaksin yang sudah jadi, vaksin Sinovac juga akan diproduksi di Indonesia bekerja sama dengan PT Bio Farma. Vaksin merah putih diprediksi bisa dikonsumsi 50% penduduk Indonesia. Relawan Bandung yang tadi gue bilang itu sebenarnya lagi uji coba untuk vaksin Sinovac. Berapa ketersediaan vaksin? Menurut informasi yang kita terima, pemerintah berencana menyediakan sekitar 300 juta dosis vaksin di tahun ke depan. Rencananya, perusahaan Sinovac akan mengirim 1,5 juta dosis vaksin pada bulan November, kemudian 1,5 juta dosis lagi di bulan Desember. Sama dengan Sinopharm, yang berencana menyediakan 15 juta dosis vaksin pada bulan Desember, alias cukup untuk 7,5 juta orang. Vaksin CanSino yang hanya membutuhkan 1 kali suntikan, rencananya akan mendatangkan 100.000 dosis vaksin pada akhir November ini. Lalu, 20 juta lagi di tahun ke depan. Dan yang terakhir, vaksin merah putih diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 260 juta dosis vaksin di tahun depan. Oh ya, untuk yang bertanya soal harga, Presiden Jokowi berkata ada kemungkinan vaksin digratiskan untuk kalangan yang kurang mampu. Untuk yang berbayar, harga vaksin merah putih diperkirakan sekitar 200.000 per dosis. Jadi, harus pilih vaksin yang mana? Berdasarkan pengalaman di banyak negara yang sedang menjalankan uji coba, vaksin Sinopharm lah yang paling banyak diuji coba dan juga seperti yang tadi gue udah bilang, sudah dipakai di Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan sedang diuji coba di 4 negara lainnya. Namun kita juga harus mengingat bahwa vaksin normalnya bisa memakan waktu 10 tahun untuk benar-benar dikembangkan. Sedangkan vaksin corona di seluruh dunia dipercepat hingga kurang dari 2 tahun. Makanya kita harus berhati-hati dan memperhatikan informasi mengenai vaksin seperti yang sudah dihimbau oleh para ahli. Hal ini disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia lewat surat resmi kepada Menteri Kesehatan. Perhimpunan Dokter Paru meminta agar Menkes sejelas-jelasnya menyampaikan kelayakan menerima vaksin dan juga membuat pedoman jelas untuk dokter yang akan melakukan vaksinasi. Himbauan ini juga diulang oleh Presiden Jokowi saat konferensi pers pada 21 Oktober. Presiden meminta adanya informasi yang jelas dan lengkap tentang vaksin. Katanya, vaksin ini jangan dianggap enteng. Ini bukan hal yang mudah karena jumlahnya banyak.
vaksin ini harus mendapat perlakuan yang spesifik karena tiap vaksin berbeda-beda. Jadi untuk kalian yang bakal divaksin, hati-hati memilih jenis vaksin dan juga jangan lupa memantau terus informasi tentang perkembangan keempat vaksin yang baru aja gue jelaskan. Dan juga buat yang tinggal di DKI Jakarta, ada aturan baru yang menyatakan bahwa warga yang menolak melakukan vaksinasi, rapid test atau swab test dapat dikenakan denda maksimal 5 juta. Jadi jangan dianggap enteng ya guys. Sambil kita menunggu datangnya vaksin, jangan lupa untuk terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan. Apa pendapatmu tentang vaksin yang akan datang? Tulis pendapat kalian ya.